Baik, terima kasih kepada Bapak Ramlan Maulana. Kami dari Bawaslu Purwakarta sudah bisa diterima di aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta ya, yang terbilang cukup bagus ya dalam hal backgroundnya ya. Baik, Pak Ramlan, dalam kesempatan kali ini kami dari Bawaslu sebenarnya ingin bincang-bincang santai Pak. Ya, karena Bapak itu kan di KPU itu diamanahi sebagai divisi Saya divisi Sosparmas, Dikli, sosialisasi partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan SDM. Ya, cukup banyak juga ya. Jadi tupoksi dari Bapak Ramlan ya di KPU Kabupaten Purwakarta. Ya baik Pak, gini Pak, kita kan tahapan pemilu itu kan sudah mulai di launchingkan itu kan beberapa waktu yang lalu ya. Tepatnya ya kurang dari sebulan kemarin lah ya. Tahapan pemilu itu sudah dimulai ya tahun 2024. Nah, konteks yang ingin kami sebenarnya bukan dielaborasi juga sih ya, ingin mengetahui pandangan, tanggapan serta apa yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta selama ini itu seperti apa Pak, mengenai tahapan pertama kita itu kan kemarin itu mengenai verifikasi pendaftaran partai politik. Untuk konteks di tingkat Kabupaten Purwakarta, bagaimana Pak? Ya, tahapan pemilu itu sudah di launching sejak 14 Juni 2022. Ya. Itu sesuai dengan amanah di pasal Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017, di mana tahapan pemilu itu dimulai selambat-lambatnya 20 bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Berarti jatuhnya itu tanggal 14 Juni 2022. Nah, KPU Kabupaten Purwakarta waktu itu sudah melaksanakan instruksi dari KPU RI untuk melaksanakan nonton bareng launching tahapan pemilu. Karena itu serentak ya, seluruh Indonesia melakukan nonton bareng, dan di Purwakarta kita undang Forkopimda, termasuk Bawaslu juga kita undang, partai politik, semua para stakeholder itu kita hadir di sini di KPU untuk melaksanakan nonton yang malam-malam itu Pak ya? Ya, tahapan pemilu tahun 2024. Nah, sejak saat itu kita sudah running tuh, beberapa kegiatan sudah mulai dilaksanakan oleh KPU. Jadi secara garis besar untuk tahun 2022 ini ada 4 tahapan sebetulnya, 4 tahapan besar yang melibatkan banyak pihak. Yang pertama ada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Pertama ya Pak. Lalu yang kedua nanti ada tahapan pemutakhiran data pemilih di DPB itu? Ya, bukan, di sekitar Oktober itu akan ada tahapan yang disebut dengan penyerahan DP4 dari Kemendagri ya ke KPU RI, yang nanti secara otomatis itu nanti akan dilaksanakan proses pemutakhiran data pemilih. Iya Pak. Lalu yang ketiga ada tahapan penataan dapil ya, yang mana memang tahapan penataan dapil ini itu cukup panjang waktunya untuk skala kabupaten itu diawali dengan adanya penerimaan DAK 2. DAK 2. Ya, dari DAK 2 itu apa Pak? DAK 2 itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Yang mana jumlah penduduk tersebut itu menjadi dasar bagi penentuan kuota kursi ya, alokasi kursi DPRD, dan ya? penataan dapil untuk Kabupaten Purwakarta. Nah, itu kan DAK 2 itu ininya sumbernya. Lalu yang keempat itu ada tahapan perekrutan ad hoc nanti. PPK PPK, PPS seperti itu akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Termasuk juga saya kira ada tahapan yang kelima ya, bukan 4 tahapan tadi, ada
tahapan yang kelima itu yang di 2022 yang melibatkan banyak pihak itu adalah penyerahan syarat dukungan bagi DPD. Oh, DPD. Calon DPD. Nah, itu akan dilakukan di bulan Desember di tahun 2022 ini. Jadi secara garis besar ada 5 tahapan yang itu akan terselenggara di tahun 2022 atau akan dimulai mungkin ya di tahun 2022. Yang pertama terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus ini itu dilaksanakan pendaftaran partai politik. Jadi berbeda dengan tahun pemilu 2019. Kalau di tahun pemilu 2024 ini pendaftaran partai politik ini dilakukannya di KPU RI. Di RI ya. Kalau di KPU Kabupaten Kota itu tidak dilakukan proses pendaftaran. Oh iya. Jadi secara terpusat partai politik tingkat pusat itu mendaftar langsung ke KPU RI. Sementara untuk partai tingkat daerahnya, tingkat kabupaten kotanya itu tidak melakukan pendaftaran, hanya melakukan penginputan keanggotaan, kemudian kepengurusan dan syarat-syarat pendaftaran lainnya melalui Sipol. Ya. Seperti itu. Menarik Pak, kalau dari kelima tahapan dari mulai Juni ya, dari Agustus tanggal 1 kemarin ya Pak. Sebenarnya kan dari Juni ya mulainya sampai Desember itu kan ada 5 ya. Berarti kan yang paling atau yang sudah dan sedang dihadapi oleh KPU ataupun Bawaslu, khususnya KPU lah Pak, terkait tahapan pendaftaran partai politik. Karena tadi memang diawali katakan bahwa KPU RI yang punya kewenangan untuk menerima pendaftaran partai politik. Nah, kalau untuk di tingkat kabupaten kota ya Pak, ketika masyarakat taruhlah Pak, kan ada ada yang ingin mengetahui bagaimana sih pendaftaran partai politik ya. Ternyata kan memang itu hanya ada di RI gitu Pak. Bagaimana KPU bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait fase yang sedang dijalani saat ini Pak, atau menerima konsultasi ya tadi istilahnya helpdesk tadi atau seperti apa ya? KPU Kabupaten Kota itu sesuai PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Di sana sudah jelas ada tugas dan wewenangnya gitu ya. Jadi KPU Kabupaten Kota itu nanti diberikan tugas pada saat verifikasi administrasi. Tetapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ya. Nah, proses verifikasi administrasi ini yang bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota itu nanti secara periodik itu ngecek gitu ya, di Sipol, di Sipol di kami, di Satker kami, dalam untuk mengecek apakah ada informasi dari KPU RI yang tertera di Sipol tersebut mengenai ada atau tidak adanya data yang harus diklarifikasi oleh kami terhadap partai politik di tingkat kabupaten kota. Tentu saja ada dan tidak adanya data yang harus diklarifikasi itu bersumber dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh kami gitu, oleh KPU RI juga begitu ya, dalam hal melakukan pengecekan secara administrasi seluruh partai politik yang mendaftar. Ya Pak, jadi kalau lihat informasi itu kan bahwa mendaftarkan partai politik itu kan bukan partai politik yang ada itu kan rencananya itu kan sudah ada sekitar 75 atau berapa gitu Pak. Kan nama-namanya kan unik-unik ya Pak. Ada yang beberapa lah partai ya yang memang dianggap unik oleh sebagian masyarakat gitu kan. Itu mungkin bagian dari strategi untuk merangkul suara dan lain sebagainya gitu Pak. Apa ada Pak yang merasa atau berpotensi ya bagi KPU itu menjadi sebuah tantangan besar gitu Pak dalam tahapan-tahapan sampai ya Desember nanti gitu Pak. Kira-kira dari itu tahapan yang mana tuh Pak? Apakah nanti ada masyarakat yang mengadu ke KPU atau seperti apa gitu, atau terkait
daftar pemilih yang memang nanti berpotensi untuk berubah bicara soal menambah kursi di DPRD atau seperti apa Pak? Apa ada yang ingin di... Kalau kaitan dengan pendaftaran partai politik kan sebetulnya sudah jelas ya, nanti tahapannya satu, kita melakukan verifikasi administrasi Ya, dan KPU Kabupaten Kota tadi ya sudah saya katakan bahwa mengklarifikasi atas temuan dari penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU RI di Sipol. ya, Nah, nanti saat ada yang tidak sinkron dari sisi keanggotaan dan ditemukan ada hal yang harus diklarifikasi oleh kami, Ya. maka kita akan berkirim surat ke partai politik untuk mengklarifikasi terkait dengan data tersebut. Ya, ya. Itu pada tahapan verifikasi administrasi. Ya. Nah, lalu kita oleh KPU RI juga diperintahkan terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengecek Ya. secara langsung Ya. namanya atau NIK-nya begitu, Selama ini ada yang untuk dicek Pak? ngecek keanggotaan partai politik, apakah namanya itu masuk ke dalam anggota partai politik atau tidak. Nah, itu bisa dicek di laman www.infopemilu.go.id. Nanti itu bisa infopemilu.go.id ya bisa dicek di sana. Cek di sana. Nah, dalam hal misalkan hasil pengecekan itu hasilnya misalkan namanya itu terdaftar di Sipol, Ya. sementara dirinya misalkan merasa bukan atau tidak pernah mendaftar ke partai politik, bukan anggota partai politik, maka masyarakat itu diperkenankan atau diperbolehkan untuk membuat aduan masyarakat. Sejauh ini ada yang mengadukan Pak? Sejauh ini karena itu di luar jangkauan kami ya, karena yang mengelola info pemilu itu adalah KPU RI. Oh, KPU RI ya. Itu kan yang tahu itu. Ya. Jadi sejauh ini kita hanya berupaya untuk melakukan sosialisasi saja kepada masyarakat. Silahkan mengecek untuk mengetahui namanya itu menjadi anggota partai politik atau tidak. Sejauh ini yang kita lakukan itu, dan dari pengamatan kami sih sudah banyak yang ngecek, ada yang memang tidak terdaftar, ada yang memang terdaftar, dan Ada yang ditatut, ada ya Pak? dan sejauh ini tidak ada ke kami yang mengadukan. Tidak ada ya? Ke Kalau kabupaten. partai politik melakukan koordinasi atau konsultasi dengan KPU selama ini ya? Ya, di KPU Kabupaten Purwakarta itu dalam tahapan pendaftaran partai politik ini kita sejak tanggal 1 Agustus itu juga membuka helpdesk, Iya. membuka helpdesk verifikasi partai politik. Jadi kita membuka akses kepada seluruh pihak, kepada masyarakat, kepada partai politik yang ingin mengakses atau mengetahui informasi-informasi tentang perjalanan pendaftaran partai politik, itu bisa datang langsung ke KPU, menemui petugas di helpdesk kami. Dan sejauh ini memang ada beberapa partai yang datang bersilaturahmi untuk Sudah ada beberapa ya? Ya, sudah ada beberapa untuk mengkonsultasikan. Kebanyakan sih konsultasinya itu lebih ke persiapan mereka menghadapi verifikasi faktual, gitu ya. Mungkin hampir ada 4 partai politik lah yang sudah datang ke kami dan diskusi tentang verifikasi faktual. Oke. Jadi memang bicara soal verifikasi pendaftaran partai politik itu kan KPU secara terbuka ya, menerima jika memang ada yang ingin berkoordinasi, konsultasi, memberikan solusinya. Iya, karena memang seluruh satker ya se-Indonesia itu membuka helpdesk 24 jam ya. Disesuaikan dengan dengan waktu di PKPU tentang pendaftaran. Iya. Di PKPU itu kan pendaftaran itu dari jam 8.00 sampai jam 16 ya sampai jam 5-an lah. Kalau 24 jam enggak juga ya Pak ya? Ya, kalau mengenai 24 jam itu kita ada juga surat dari KPU RI
yang menginstruksikan bagi satker kami untuk melakukan apa istilahnya ngantor Bentar ya. malam-malam sampai malam. Oh iya iya. Apa istilahnya itu teh? Piket. Piket. saya jadi lupa ya. Jadi ada piket di kita. Piket, ya. Di setiap malamnya itu dijadwal seluruh pegawai di satker kami itu kebagian jadwal piket. Khusus pegawai atau dengan komisioner, Pak? Komisioner juga masuk. Komisioner ada ya? Komisioner juga Jadi, masuk. Hari kerja itu bukan hari hari itu bukan hari kerja tapi hari kalender ya, Pak? Jadi Sebelum di kerja. jadwal setiap harinya itu Iya. ada sekitar 4 orang untuk piket di kantor kami. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi persiapan atau yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta itu sudah dibuka kan informasinya, kemudian ketika ada yang datang diberikan konsultasinya seperti apa gitu Pak. Ya tinggal kita dari KPU ataupun Bawaslu bisa saling bersinergi ya Pak ya, ke depannya demi ya kelancaran tahapan ini gitu kan fase menuju 2024 itu kan berbulan-bulan panjang lah ya Pak, jadi butuh ekstra tenaga gitu kan, konsentrasi gitu kan dan lain sebagainya gitu Pak. Baik, saya pikir untuk tahapan yang sudah tadi dielaborasi oleh Pak Ramlan sudah cukup mumpuni ya Pak, sudah cukup baik, sudah bisa untuk diketahui oleh masyarakat. Saya aturkan terima kasih Pak. Siap. Ya. Nanti di lain-lain waktu mungkin ada wawancara-wawancara seperti ini lagi ya Pak. Karena untuk apa? Karena untuk bisa tadi membuka wawasan masyarakat gitu, bahwa tahapan pemilu itu ya penting juga diketahui oleh masyarakat. Gitu. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ramlan mengenai apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan KPU Kabupaten Purwakarta mengenai tahapan pendaftaran partai politik ini. Semoga kita bisa bisa mengetahui lah ya kedepannya apa yang harus kita lakukan sebagai pemilih gitu ya. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan di akhir oleh closing statement dari Pak Ramlan. Dari kami sih, dari KPU, saya kira yang pertama masyarakat dipersilahkan untuk mengecek status namanya, apakah dia terdaftar atau tidak menjadi anggota partai politik ya. Jadi untuk mengetahui itu nanti bisa dicek di www.infopemilu.go.id. Nanti dicek aja di sana. Lalu yang kedua, bagi masyarakat yang menginginkan atau ingin mengecek namanya sudah terdaftar di DPB atau belum, Ya. daftar pemilih berkelanjutan itu, maka bisa dicek di www.lindungihakmu Lindungi hakmu. ya .kpu.go.id. Nanti di sana bisa dicek. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat yang ingin mengakses info-info kepemiluan, baik misalkan hasil pemilu sebelumnya, data pemilih kita berapa, lalu partisipasi kita pemilu-pemilu sebelumnya itu berapa, itu bisa dicek, bisa dilihat di PPID. PPID KPU. Ya, itu bisa diunduh di Play Store. Ada ya? Aplikasi itu? Ya, aplikasi. Jadi itu PPID, nanti bisa diunduh di Play Store. Ada PPID KPU Kabupaten Purwakarta. Nah, itu bisa dicek di sana. Itu khusus menyajikan info-info kepemiluan. Nah, terakhir, bagi siapapun, lembaga atau perorangan yang ingin meningkatkan informasi atau ya. Pengetahuan tentang kepemiluan, kompetensi tentang kepemiluan, itu bisa berkunjung ke KPU, yaitu ke Rumah Pintar Pemilu. Aplikasinya atau web? Aplikasi juga ada. Oh, iya. Aplikasi ada, RPP ya, RPP. Lalu kalau yang mau langsung bersilaturahmi ke sini, misalkan datang untuk melihat
keadaan di RPP kami, yaitu kita persilahkan. Jadi kita punya rumah pintar Pemilu. Itu bisa dilakukan diskusi-diskusi atau pendalaman-pendalaman informasi pengetahuan tentang kepemiluan. Siap. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Ramlan Maulana, Kordif ya, sosialisasi partisipasi masyarakat, Diklik pendidikan pemilih dan dan SDM ya, yang sudah memaparkan ya, bagaimana tugas dan peran KPU Kabupaten Purwakarta selama ini.